Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini, 12 Oktober, berjudul Pekerjaan di Bilik yang Kedua. Bersama saya, Samuel Nainggolan. Ayat intinya diambil dari Ibrani 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Mari kita dengarkan penjelasannya. Selama 18 abad lamanya, pekerjaan pelayanan ini berlangsung di bilik yang suci. Darah Kristus dipersembahkan atas nama orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dan mendapat pengampunan dan penerimaan mereka kepada Bapa. Namun, dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam buku catatan. Sebagaimana dalam upacara lambang, ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun. Demikian juga, sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan, ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus. Inilah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 hari itu berakhir. Pada waktu itu, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel, imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk menyelesaikan bagian terakhir dari pekerjaannya, membersihkan tempat kudus itu. Seperti pada zaman dahulu, dosa-dosa orang banyak oleh iman ditanggungkan ke atas persembahan karena dosa, dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi. Demikianlah juga pada perjanjian yang baru, dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi. Dan sebagaimana pemulihan tempat kudus duniawi secara lambang dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu, demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi dicapai oleh memindahkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dicatat di sana. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, pemulihan tempat kudus itu melibatkan pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menebus umatnya. Karena bila ia datang, upahnya ada bersama-sama dengan dia yang akan diberikannya kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Dicatat dalam Wahyu 22 ayat 12. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian persiapan kepada kedatangannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban, dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara. Demikian juga, kambing Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa, ke atas mana dosa-dosa orang yang benar-benar menyesali dosanya pada akhirnya ditanggungkan. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 440 dan 441. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Kristus
telah mati bagi kami, supaya setiap orang yang percaya kepadamu dan menyesali segala dosa-dosanya beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Terima kasih, melalui renungan pagi ini kami kembali diingatkan bahwa Kristus sudah memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian sebagai persiapan untuk kedatangan yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Tolonglah kami Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami didapati selalu setia kepadamu, sehingga dengan kasih-Mu, nama-nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.